Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mr. Arifna dalam pembelajaran IPS. Kali ini kita akan belajar muatan IPS 3.4 dan 4.4, masih di tema yang kedua, persatuan dalam perbedaan. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, KD 3.4, yaitu memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Yang kedua, KD 4.4, yaitu menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ya Kak. Halo, apa kabar? Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini tentu memiliki makna yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia diantaranya sebagai berikut. Pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Ketiga, pengakuan dari dunia luar. Keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Dan kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Berikut adalah foto pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya, penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh penerapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengikuti upacara bendera di sekolah dengan khidmat dan tertib. Kedua, saling menghormati dan menghargai dengan siapapun. Dan ketiga, menerapkan hidup rukun dimanapun kalian berada. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Berikut pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Medan Area di kota Medan, Sumatera Utara. Pertempuran Ambarawa di kota Semarang, Jawa Tengah. Bandung Lautan Api di kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, semangat persatuan harus terus dijaga. Kemerdekaan bangsa Indonesia harus dipertahankan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia kembali bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing. Mereka bekerja sama mengusir bangsa asing yang kembali ingin menguasai Indonesia.
Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemerdekaan Indonesia sangat berarti bagi bangsa dan rakyatnya. Kemerdekaan Indonesia juga berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Apa saja manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia? Ayo simaklah penjelasan berikut. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah, misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Selanjutnya, upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Oleh karena itu, pemerintah pun menerapkan beberapa kebijakan. Berikut upaya-upaya yang dilakukan bangsa Indonesia. Pertama, kebijakan uang Republik Indonesia atau ORI. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang NICA dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Kedua, konferensi ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Ketiga, pinjaman nasional. Pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Keempat, Badan Perancang Ekonomi Planning Board. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran Ak Gani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi Indonesia. Kelima, Rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Menurutmu, manakah upaya yang paling berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia? Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemerdekaan Indonesia sangat berarti bagi bangsa dan rakyatnya. Kemerdekaan Indonesia juga berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Apa saja manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia? Ayo simaklah penjelasan berikut. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Setelah merdeka,
perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah, misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Selanjutnya, upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Oleh karena itu, pemerintah pun menerapkan beberapa kebijakan. Berikut upaya-upaya yang dilakukan bangsa Indonesia. Pertama, kebijakan uang Republik Indonesia atau ORI. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang Nica dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Kedua, konferensi ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Ketiga, pinjaman nasional. Pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Keempat, Badan Perancang Ekonomi Planning Board. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran Ak Gani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi Indonesia. Kelima, Rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Terima kasih, itu saja dari Mister. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya. Jangan lupa tugas worksheet yang Mister berikan dikerjakan dengan penuh ketelitian dan semangat. Ingat pesan Mister, tetap jaga kesehatan ya Kak ya. Itu saja dari Mister. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.